saya dosen pengampu Ibu Dr. Andra Yulia Ramadan. Hari ini kita akan melakukan praktikum mengenai semut api termasuk makhluk hidup dalam kingdom Animalia dan tergolong hewan invertebrata yang termasuk pada kelas insekta. Hewan ini mudah ditemukan karena dapat hidup di daratan, bahkan di dalam rumah pun mereka dapat ditemukan. Semut api adalah binatang yang sangat cerdik, kreatif, dan selalu bergerak, tidak kenal lelah, tidak suka bermalasan, dan berpangku tangan. Ciri khusus semut api yang sangat identik adalah memiliki antena. Antena pada semut ini berfungsi untuk mendeteksi rangsangan kimiawi dan berkomunikasi satu sama lainnya. Ciri khusus semut selanjutnya adalah mengeluarkan bau atau cairan khusus. Cairan atau bau ini berfungsi untuk memberitahu kalau ada bahaya atau menandai tempat adanya makanan. Semut mempunyai sungut yang berfungsi untuk menyakiti pengganggu dan membawa makanan atau benda lain seperti butiran pasir. Sengatan semut terkadang mengeluarkan zat kimia tertentu yang berfungsi memberikan efek sakit atau terbakar pada lawan. Semut memiliki mata majemuk. Semut tidak memiliki sistem peredaran darah tertutup. Ciri khusus semut lainnya adalah hidup berkoloni yang berguna untuk bekerja sama untuk mencari makan, membuat sarang, dan melindungi diri. Semut mempunyai cakar pada kakinya yang berjumlah 3 pasang. Fungsinya adalah untuk membantu merayap. Semut juga mempunyai aorta punggung yang berfungsi seperti jantung. Tubuhnya dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Semut memiliki 3 oselus di bagian puncak kepalanya yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan cahaya dan polarisasi. Bernapas dengan menggunakan spirakel, yaitu lubang-lubang pada bagian dada. Cumi-cumi. Cumi-cumi adalah kelompok hewan cephalopoda besar atau jenis moluska yang hidup di laut. Cephalopoda dalam bahasa Yunani berarti kaki kepala. Hal ini karena kaki yang terpisah menjadi sejumlah tangan yang melingkar di kepala. Cumi-cumi merupakan salah satu hewan dalam golongan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Pengertian cumi-cumi menurut ahli Nonji tahun 2002 berpendapat bahwa cumi-cumi memiliki tubuh langsing, kerangkanya tipis, bening, dan terdapat di dalam tubuhnya. Cumi-cumi berenang menggunakan sistem populasi jet, yakni menyemburkan air lewat organ berupa corong. Kelas Cephalopoda umumnya tidak mempunyai cangkang luar. Pada cumi-cumi, cangkang terletak di dalam rongga mantel yang berwarna putih transparan. Ciri-ciri dari hewan cumi-cumi. Pertama, memiliki ukuran tubuh bervariasi dari yang kecil hingga jenis raksasa yang berukuran hingga 16 meter. Kedua, ukuran cumi betina lebih besar dibandingkan ukuran cumi jantan. Ketiga, perkembangbiakan hewan cumi-cumi dengan cara bertelur. Keempat, makanan utama cumi-cumi adalah jenis-jenis plankton dan biota laut yang ukurannya lebih kecil dibandingkan tubuh cumi-cumi. Kelima, tubuh memanjang, kepala runcing, dan memiliki lengan sebanyak 8 buah dan 2 tentakel. 6. Dapat berkamuflase sebagai cara beradaptasi hewan dengan lingkungannya. 7. Dapat menyemburkan tinta pekat sebagai pelindung diri terhadap ancaman predator. Udang merupakan kelompok hewan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Udang hidup di perairan air tawar, air payau, dan air asin. Udang termasuk dalam kelompok crustacea atau udang-udangan, yang mana salah satu cirinya bagian kepala dan dada menyatu. Nah, mungkin banyak dari kalian yang menganggap bahwa udang tidak memiliki otak. Padahal sebenarnya otak udang terletak di bagian belakang kepalanya yang posisinya berdekatan dengan punggung. Dalam tubuh hewan ini, otak berfungsi sebagai pengolah utama di sistem saraf pusat. Otak udang ini sangat kecil,
karena hanya terdiri atas beberapa kelompok sel saraf atau yang disebut ganglia. Ciri-ciri udang dan karakteristiknya. Pertama, terdapat dua pasang antena, yaitu antena dan antenula, yang berfungsi sebagai alat indera. Kedua, terdapat sepasang mandibula yang berfungsi untuk menggigit atau mengunyah makanan serta mengalirkan air. Yang ketiga, terdapat sepasang maksila atau rahang. Yang keempat, terdapat sepasang maksiliped. Fungsi dari maksila dan maksiliped ialah sebagai penyaring makanan dan untuk mengantarkan makanan hingga masuk ke mulut. Udang memiliki sistem perkembangbiakan yang bersifat genocoris, yaitu kelamin betina dan jantan terpisah pada individu yang berbeda. Pada betina, alat kelaminnya terdapat pada bagian pasang kaki ketiganya, sementara pada jantan alat kelaminnya terdapat pada bagian pasangan kaki kelima. Udang berkembang biak secara bertelur. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Secara taksonomi, ikan tergolong kelompok parapeletik karena hubungan kerabatannya masih diperdebatkan. Klasifikasi ilmiah ikan yaitu Kerajaan Animalia, Phylum Chordata, Upafilum Vertebrata. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut ordo Testudines atau Chelonians ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok, atau nama lainnya bonicel, yang keras dan kaku. Kura-kura termasuk kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines. Batok kura-kura ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas yang menutupi punggung disebut kerapas atau krepes, dan bagian bawah ventral perut disebut plastron. Kemudian setiap bagiannya ini terdiri dari dua lapis. Lapis luar umumnya berupa sisik-sisik besar dan keras dan tersusun seperti genting, sementara lapis bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Burung merupakan satwa bertulang belakang atau vertebrata dengan bulu dan sayap. Burung adalah kelompok kelas Aves yang masuk dalam Phylum Chordata dengan superkelas Tetrapoda. Burung atau aves adalah anggota keluarga hewan bertulang belakang yang memiliki kemampuan terbang, meski ada beberapa yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Hewan yang tubuhnya ditumbuhi bulu dan mempunyai sayap ini terdiri dari 8.800 sampai 10.200 yang tersebar di seluruh dunia. Kucing adalah jenis mamalia golongan karnivora yang berasal dari keluarga Felidae. Habitat kucing terdapat di darat. Terkadang kucing bisa berbaur dengan manusia sebagai peliharaan, namun bisa juga hidup secara liar. Kucing memiliki masa kehamilan selama 63 hari. Ketika anak kucing lahir, mata dan telinganya masih buta dan tuli. Mata dan telinga anak kucing biasanya mulai terbuka ketika memasuki usia 8-10 hari. Dibandingkan dengan hewan lain, kucing termasuk hewan paling bersih, sebab kucing sering membersihkan tubuhnya dengan jilatan air liurnya. Namun, air liur ini bisa menimbulkan alergi pada manusia. Kucing memiliki perilaku yang mengemaskan sehingga membuat hewan ini disukai banyak orang. Perilaku kucing yang umum ditemukan adalah mendengkur, memanjat, hingga memiliki refleks meluruskan. Ada kemungkinan kucing mendengkur, yaitu saat sedang merasa senang, puas, atau bahkan kesakitan. Kemudian, kucing memijat menggunakan telapak tangannya secara bergantian kepada kucing lain hingga manusia. Kucing juga akan refleks meluruskan badannya ketika terjatuh, dikarenakan memiliki tulang punggung yang fleksibel. Ciri-ciri kucing adalah yang pertama, termasuk ke dalam golongan hewan mamalia. Berkembang biak dengan cara melahirkan, mampu melahirkan 3-5 anak. Hewan yang sering tidur.
waktu tidur kucing biasanya berkisar antara 12 sampai 16 jam per hari dengan angka rata-rata 13 sampai 14 jam. Memiliki kelenjar susu, memiliki sepasang mata dengan penglihatan yang tajam, memiliki warna bulu yang beragam, memiliki sepasang kaki depan dan kaki belakang, memiliki cakar yang tajam, memiliki gigi taring yang tajam, memiliki ekor yang panjang, terkadang ada juga yang pendek, memiliki sepasang telinga yang runcing, memiliki pendengaran yang tajam, memiliki berat berkisar antara 2,5 sampai 7 kilo, dan jarang berat kucing mencapai 10 kilo. Kucing berkisar antara 15 sampai 20 tahun. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan dari hewan. Tujuan dari praktikum yaitu mengetahui pertumbuhan dan perkembangbiakan dari lalat buah dari telur hingga dewasa, dan untuk mengetahui siklus hidup dari lalat buah. Berikut ini alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum. Yang pertama ada panci, lalu ada baskom, ada sendok, dan ada toples bekas selai yang sudah disterilkan dan spon. Lalu bahannya ada, yang pertama ada gula merah, lalu ada ragi, air, tape, dan pisang yang sudah matang. Dan juga ada lalat buah sebagai bahan utamanya. Berikut ini prosedur yang akan kita lakukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan lalat buah. Nah, di sini ada tadi pisang yang sudah random atau sudah matang, dan tape, lalu baskom dan sendok. Nah, pertama kita taruh pisang di dalam baskom. Kemudian masukkan tape secukupnya dan dihaluskan hingga rata. Setelah dihaluskan seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam panci. Nah, setelah itu gula merah yang sudah dihaluskan kita masukkan juga ke dalam panci. Nah, tambahkan air sebanyak 100 ml. Kemudian aduk hingga rata. Setelah tadi gula merah dan campuran pisang dan tapenya bercampur, kemudian kita panaskan di atas kompor. Nah, kita panaskan sampai kadar air yang ada di sini berkurang atau asat. Setelah tadi dimasak dan kadar airnya berkurang seperti ini, kita siapkan botol bekas selai yang sudah disterilkan. Lalu kita masukkan ke dalam selai, kurang lebih 1/3 dari botolnya. Ketika sudah dimasukkan 1/3 di botol, kemudian ini ada ragi. Nah, kemudian kita taburkan ragi di dalam sekitar setengah sendok. Kemudian di sini ada beberapa lalat buah. Nah, dan kita masukkan ke dalam selai tadi yang sudah diberi ragi dan bahan-bahannya tadi.
Kemudian setelah dimasukkan kita tutup dengan spons. Seperti tutup spons. Kemudian tunggu hingga beberapa hari sampai lalat buahnya bertelur dan memiliki anak. Sekian uji coba praktikum yang dapat kami lakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.